Horas, ya, Toba Academy, Balige Academy, ya, sama saja saya yang membuat ya. Jadi untuk menyebarkan semua ini, ya, untuk menyebarkan semua ya video CCTV ya, rekayasa ya, yang diorkestrasi, diotaki oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat eksekutornya Muhammad Noor Lazar dan Christopher Harimantrianto itu harus kita kejar dan harus kita kupas, harus kita ulangi, harus kita sebar. Semoga ini menginspirasi para apa ya, YouTuber besar ya yang punya nurani untuk membongkar ini. Karena kalau berharap pada media besar, ya sepertinya sudah tidak ada lagi harapan kita ya. Saya sudah menghubungi Rossi ya, televisi lewat email dan WA, tidak ada tanggapan. Saya menghubungi TV One ya agar tampil membongkar ini di Pak Karni Ilyas, tidak ada tanggapan. Ke CNN juga tidak ada tanggapan. Ya, kemana lagi itu media-media ya. Yang terakhir itu ya, sebelumnya juga Tempo juga sudah saya hubungi ya. Terus Mata Najwa Shihab juga saya hubungi dan tidak ada tanggapan. Jadi, apakah kebebasan pers kita ini dipasung? Ya, karena kekuasaan Tito Karnavian ini, gurita kekuasaannya sangat besar, kita tidak tahu. Biarkanlah mereka yang menjawab itu, tapi harapan saya apa ya, sudah tidak ada sepertinya, sangat tipis ya. Jadi hanya harapan kita ya kekuatan netizen lah ya dengan kanal-kanal YouTube kita berdayakan untuk membanjiri apa ini ya pekerjaan bobroknya ya pekerjaan bukan hanya bobrok ya tapi barbar dan biadab ya pekerjaannya Tito Karnavian ini baik sebagai dia jadi ketika menjadi Kapolda Metro Jaya 2016 maupun pada saat Kapolri ya sejak Juni 2016 ya Jessica mulai sidang itu Juni 2016 ya. Ya, biadabnya mereka ini ya memasukkan Jessica ya seorang rakyat biasa seperti kita ke sel tikus 4 bulan ya dengan bukti rekayasa dan sekarang didakwa ya telah didakwa ya oleh para jaksa penipu ini ya. Dakwaannya berdasarkan video CCTV rekayasa ya kalau yang sudah dianalisa CCTV yang sudah direkayasa maka BAP forensik digitalnya ya tentu hasil rekayasa ya. Nah, itulah dituangkan dalam dakwaan ya. Ketika dibaca oleh Ardhito Muardi itu tangan Jessica memasukkan racun yang katanya cyanida 162950 itu dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa Ardhito Muardi dan anak buahnya itu berdasarkan video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ya. Kenapa saya menuduh Tito Karnavian dan Krisnamurti? Coba kalian masuk akal tidak ya dengan entengnya ya Christopher dan Muhammad Nuh Al-Azhar ini kan mereka yang dipakai digunakan oleh Krisnamurti saat itu Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya 2016. Mereka kan hanya ahli ya, tidak bisa berbuat semena-mena tanpa diperintah. Dan ingat, di dalam jajaran Kapolda, ya, Polda Metro Jaya dan di Reskrimum itu ada pengawas Bakwasdik ya, bagian pengawas penyelidikan dan penyidikan. Itu banyak orang di situ. Tidak mungkin Muhammad Nuh Al-Azhar bisa lolos dan Christopher ini ya melakukan pekerjaan barbar biadabnya dalam merekayasa video CCTV itu tanpa diketahui oleh bagian pengawasan, tanpa diketahui dan disetujui oleh institusi Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Tito. Ya. Tidak mungkin itu. Karena apa? Mata visual saja yang harusnya asli, yang diambil dari penyidik itu, yang otentik 1920 1080
atau dikenal dengan 1080 pixel P ya, atau dikenal ekivalennya dengan 2 megapiksel, itu tidak mungkin dihancurkan menjadi 0,5 MB ya, setengah juta piksel saja dari 2 jutaan piksel tanpa diketahui oleh institusi mereka. Jadi ini adalah pekerjaan rekayasa secara institusional di bawah kepemimpinan Tito Karnavian dan Krishnamurti. Tidak mungkin seorang AKBP yang dipakai ya saat itu Muhammad Noah Lazar adalah kepala subdit komputer forensik Mabes Polri dengan semena-mena itu. Tidak mungkin itu. Ada bagian pengawasan penyidikan di dalam struktur organisasi Polda Metro Jaya. Ya, jadi rekayasa ini diketahui, disetujui secara institusional. Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti ya, menghancurkan resolusi barang bukti digital video CCTV. Jadi kesimpulan saya adalah Muhammad Noah Lazar dan Christopher ini cuma pion ya. Di dalam catur itu cuma pion yang disuruh raja, menteri dan lainnya gitu. Jadi yang paling bertanggung jawab pada kasus rekayasa ini haruslah Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 dan Krishnamurti sebagai Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya 2016. Bayangkan institusi Polda Metro Jaya sangat bobrok di tangan Tito Karnavian ini ya. Bagaimana secara melembaga itu ya, secara kelembagaan, secara struktural mulai dari Kapolda, pengawas, penyidikan, Direktur Reskrimum, banyak lagi kepala subdit, kepala dit, baru ahli. Ya. Jadi BAP rekayasa yang berasal dari video CCTV rekayasa itu menjadi produk resmi dari Polda Metro Jaya 2016 yang dibiayai rakyat untuk kebenaran, untuk penegakan hukum, justru melawan hukum. Itulah Tito Karnavian dan Krishnamurti. Inilah manusia paling biadab yang pernah ada di muka bumi ini. Ya. Mereka berdua ini, ya, termasuk juga para jaksa ini, jaksa Ardi Tomuardi, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Hari Wibowo yang sekarang Dispidum, apa itu? Aspidum, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jakarta, DKI Jakarta, ya, Mailani Bubung dan Jaksa Wahyu Oktaviandi. Ya. Mereka ya dengan sengaja lah bekerja sama. Yang penting kasus ini sukses sesuai pesanannya Tito Karnavian dan Krishnamurti. Mereka naik pangkat kan, naik jabatan. Padahal di tangan mereka jelas sudah kita kunci ya bukti itu dalam beberapa bukti, dalam 37 bukti ilmiah yang saya laporkan ke Dumas Presisi Polri yang tidak ditanggapi sampai detik ini. Ya. Di tangan mereka sendiri, jumlah folder, isi folder berubah waktu demi waktu dan itu tidak dilaporkan, diberitahu ke depan sidang, ke depan hakim, pengacara dan publik. Mereka sengaja menyembunyikan fakta itu bahwa flash disk di tangan mereka sudah berubah waktu demi waktu. Ya, integritas atau keutuhan data di dalam barang bukti digital itu sudah tercemar dan mereka diam. Dan ada statement di dalam sidang. Sandi Handika sebagai jaksa itu jelas-jelas menipu hakim, menipu di persidangan. Izin yang mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali barang bukti, isi flash disk. Padahal itu menipu. Karena dia jaksa, maka dia aman. Ya, itulah istimewanya jadi jaksa dan polisi di Republik ini. Mereka bisa semena-mena menipu, merekayasa kasus, ya, menipu di persidangan seperti Sandi Andika ini, dan tidak ada konsekuensi hukum kalau orang lain di luar mereka sudah masuk kurungan, kena undang-undang, dijerat undang-undang, 6 tahun atau 7 tahun penjara. Tapi, ya,
Kalau mereka, para jaksa dan polisi, berhak untuk menipu, berhak untuk merekayasa kasus, merekayasa barang bukti, menipu di persidangan, ya. Sampai sekarang saya laporkan juga sudah ke Kejaksaan Agung lewat email. Tidak ada tanggapan, pengecut Jaksa Agungnya itu. Mungkin takut sama Tito Karnavian. Saya laporkan Dumas Presisi 1 Maret dan 31 Maret ya 2024 ya, tidak ada hasil. Pengecut juga itu orang. Kapolri pengecut banci sedunia. Sakirat. Ya, saya laporkan Menko Polhukam, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, DPR, Komisi 3 DPR, Sekretariat DPR, Mensesnek, tidak ada hasil. Ya, jadi inilah wajah apa ini, Pak Presiden. Inilah wajah penegakan hukum di rejim pemerintahan Pak Presiden ya. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan. Banyak kali kasus rekayasa Pak. Dan Anda diam sebagai presiden. Kita bingung ini. Bukan hanya bingung, sedih. Ya, entah kemana kita mengadu di Republik ini. Ya, kalau cuma asal inkrahnya Pak Presiden boleh rekayasa, dibuat saja sebuah undang-undang bahwa polisi dan jaksa boleh merekayasa kasus, boleh menggunakan bukti-bukti rekayasa, asal menang, asal inkrah. Kalau sudah inkrah, meskipun curang, ya yang penting inkrah, kan gitu. Dibuat saja undang-undang bahwa polisi dan jaksa boleh menggunakan bukti curang, bukti rekayasa, video CCTV yang sudah dianimasi, sudah direkayasa, itu baru fair. Jadi kita punya aturan main yang memang boleh curang. Ya, jangan pihak terdakwa diancam-ancam tidak boleh curang, tapi jaksa dan polisi boleh main curang. Ya, contohlah seperti ini. Tidak ada yang bisa menyentuh hukum Tito Karnavian dan Krisnamurti ini. Sudah jelas-jelas 37 bukti itu. Bukti pertama saja sudah mematikan itu. Sudah membuat mereka terdakwa harusnya. Bagaimana kamera 7, 15.57, 17.17, 1 menit sebelum Mirna Salian datang. Semua pergerakan Jessica dituduhkan di meja 54 dan itu semua dikaburkan lewat downscaling, penurunan resolusi. Jadi semua apa yang ada tertampil di dalam video itu semua versi kaburnya, versi rusaknya. Tinggal mereka buat narasi rekayasa lah. Tito Karnavian ini dan Krisnamurti untuk menggiring hakim. Hakim buta terhadap manipulasi digital. Mereka percaya saja, oh, yang melakukan ini sudah sertifikat internasional, ya, bahkan kepala Subdirektorat Forensik Komputer Forensik Mabes Polri Muhammad Noel Azhar. Belum lagi dia punya lembaga atau apa itu, asosiasi yang didirikan sendiri, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, dia ketuanya dan pendiri Muhammad Noel Azhar, ya, periode 2015-2019. Oh, si apa ini, Christopher Harimanrianto, lulusan Monash University, punya apa, sertifikasi dari Inggris, ya, terus pengurus juga di Asosiasi Forensik Digital bidang kerjasama, wakil ketua bidang kerjasama, Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang diakui apa itu Menteri Menkominfo, terdaftar di Kemenkominfo. Wah, ini udah pasti benar. Itulah yang mereka mampatkan untuk menipu hakim. Ya, dan sayang sekali para hakim tersebut, Binsar Gultom Kisworo dan Partai Tulus Utapea, ya sampai saat ini tidak mau mengaku salah dan minta maaf bahwa keputusan mereka menggunakan video CCTV yang sudah direkayasa. Ya inilah ya, mereka sayang mungkin sama jabatannya, sama uang pensiunnya atau uang apa ya, gajinya ya. Lebih aman diam daripada saya ngaku nanti ya. Takut juga mereka mungkin sama Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya. Kapolri aja nggak berani sama mereka. Apalagi kami, hanya seorang hakim tinggi. Mungkin itu otak mereka kan. Kapolri aja nggak berani mengusut.
Tito Karnavian sama Krishnamurti, apalagi kami, siapalah kami, cuma hakim. Katanya, mungkin itulah otaknya kan, ya. Jadi itulah, ya, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, pendirinya aja penipu dan perekayasa. Organisasi macam apa lah itu? Harusnya itu sudah bisa dibuat organisasi terlarang, karena pendirinya saja sudah penipu, perekayasa. Ini dia orangnya nih, Muhammad Nual Azhar. Ya, ini pengurusnya wakil ketua bidang kerjasama AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Ya, kita lihat coba webnya, biar kita permalukan mereka. Nah, ini dia websitenya ya, 2000 kepengurusan 2015-2019. Ini mantan Menkominfo Rudiantara ya, karena terregistrasi katanya terdaftar di Kemenkominfo. Ini dia Rudiantara. Ketua Dewan Pembina Muhammad Noal Azhar. Oh, ini tahun 2019-2023 ya. Kita lihat dulu yang 2015-2019. Nah, ini dia ya. Ke Asosiasi Forensik. Nah, pendirinya Muhammad Noal Azhar ini, penipu itu. Ya, dia ketuanya ya 2015-2019. Kalau 2019-2023 dia ketua Dewan Pembina. Nah, ini terus. Nah, ini kemarin yang menjadi saksi apa ya? Saksi ahli Pilpres, sengketa Pilpres. Dosen swasta di Yogyakarta, tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia ketua bidang standarisasi, sertifikasi dan akreditasi ya, Yudi Prayudi. Ini dia kemarin. Mungkin saking sudah saya iris-iris kesalahan Muhammad Noal Azhar, akhirnya dia di MK tidak mau mengakui bahwa dia adalah pengurus terasnya ini ya, Abdi, ketua bidang standarisasi, sertifikasi dan akreditasi. Jadi mungkin dia malu dia lihat pendirinya penipu perekayasa ya. Nah, terus ini bidang kerjasama inilah Christopher Harimantrianto, ya, penipu perekayasa, saksi ahli forensik tipu-tipu, ya. Inilah dia pengurusnya, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia Muhammad Nur Al Azhar, 24 November 2015 ya. Nah, inilah organisasi macam ini dipakai oleh pengadilan yang didirikan oleh penipu dan perekayasa. Kalian sendiri yang menyimpulkan ya, ya. Apakah ini layak untuk dihadirkan orang-orang ini? Pendirinya saja penipu, ya. Bagaimana dia merusak barang bukti digital, video CCTV yang tajam dikabur-kaburkan. Inilah penipu. Pendirinya aja penipu. Terus anggotanya apa? Ya, guru kencing, katanya pepatah. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pantas ini dibuat seperti ini. Ya. Kalau saya sih kesimpulan saya harusnya dibubarkan ini ya, dibuat apa asosiasi terlarang di Indonesia ini harus dicabut. Pendirinya aja penipu ini, Muhammad Noal Azhar. Ya, wakil ketua bidang kerjasama Christopher Harimantrianto penipu juga. Jadi apa moralitas integritas yang diajarkan oleh para penipu ini di asosiasi yang mereka dirikan? Ya, pesanan kasus, rekayasa begitu. Seperti pendirinya itu. Bayangkan sudah berapa kasus ditangani orang ini di pengadilan, mereka-mereka ini. Kan kacau republik ini, ya. Berdasarkan pesanan, bukan mencari kebenaran berdasarkan keilmiahan yang katanya mereka digital forensik, sains, ya. Kalau digital forensik ya sains, sains ya tidak merusak barang bukti, menurunkan resolusi artinya membuang informasi. Kok sains membuang informasi? Itu kan junk sains itu, ilmu sampah itu. Harusnya ya kepengurusan sekarang Abdi ini harus minta maaf kepada publik, baru benar. Minta maaf kalian, pendiri kami sudah melakukan rekayasa kasus, rekayasa barang bukti digital. Itu baru asosiasi yang benar. Meskipun dia pendiri, itu baru benar. Bukan sekarang bersembunyi, tidak memberikan tanggapan apapun. Bahkan ini Yudi Prayudi malah
pada saat jadi saksi ahli di sengketa pilpres malah tidak mengakui dia jabatan dia ini pernah menjabat bidang standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi. Malah malu dia. Ya kalau malu ya tidak cukup, harusnya malu, harus mengaku salah kalian, pendiri kalian melakukan rekayasa itu. Itu yang diinginkan publik. Ya, terkait dengan BAP Christopher lah dulu kita bahas ini ya. Jadi nggak ada yang ilmiah di Christopher ini ya. Dia mengaku internasional, Monash University, ya, lalu apa sertifikasi Inggris segala macam. Tapi apa yang dia lakukan cuma pakai Photoshop, ya, di crop pakai Photoshop kan lulusan SD juga bisa ya. Terus diupload di website gratis untuk mengekstrak nilai-nilai heksanya ya, color subjektif colornya ke MK Web Image Color Summarizer. Ini dia, ya. Semua itu setelah itu diamati dengan mata telanjang. Jadi nggak ada ini crop, pakai Photoshop, terus setelah itu Image Color Summarizer diupload siapapun bisa ya. Jadi nggak perlu lulusan Monash University atau pakai sertifikat apa itu Asosiasi Forensik Digital. Mana sainsnya ini coba? Ini aja coba. Diekstrak, di hasil crop dari Photoshop, ya di crop, ya. Terus nanti diupload secara web gratis, tampil nilai heksanya dengan apa metode katanya pakai KNN ya, Canary Neighbor. Setelah itu keluar nilai heksanya, ya, heksadesimal representasi warnanya, terus ada representasi subjektifnya, ya, penjelasan manusianya, ya itu aja, semua isinya cuma itu. Baru ya inilah ya. Nah, ini juga crop, Photoshop, ya, ke MK Web BGSC. Sekarang namanya MK aja, nggak MK Web ya. bcgsc.ca.color summarizer gratis. Nggak ada yang istimewanya yang dia katanya sertifikasi internasional segala macem, ya. Yang dia lakukan ya pengamatan mata manusia telanjang ketika mengamati sedotan ya. Dia hancurkan resolusinya, ya, dia buang 1,5 juta piksel, ya. Itu saintifik katanya, membuang 1,5 juta piksel, menghancurkan resolusi, malah dibilang saintifik. Kau belajarnya di mana, Christopher? Di Monash. Malu dosenmu. Ya. Menurunkan resolusi artinya membuang informasi. Kau belajar di Monashnya itu atau di AFDI belajarnya? Diajari Muhammad Noor Azhar. Inilah menganalisa posisi sedotan, kamera 7 justru kau hancurkan resolusinya. Kau sembunyikan pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan itu. Itulah rekayasamu. Saintifik apa? Aduh, pengamatan visual. Nggak ada apa-apanya isinya. Yaitu crop, pakai Photoshop, setelah itu upload ke MK Web. Udah. Terus hancurkan resolusinya, terus jelaskan dengan mata telanjang. Nggak ada. Ya inilah apanya. Website gratisnya kita crop, terus muncullah ini identitas warnanya dalam heksa RGB, ya, ruang warna RGB, HSP, LCH, dan inilah apanya penamaan subjektif dari warna tersebut, ya. Siapapun bisa, ini kan gratis, mana internasionalnya? Kalau kau sudah sertifikat internasional harusnya ya minimum buat program sendirilah. Kalau ini, kalau memang hebat kan, ini kan cuma upload begini aja, pakai KNN, Kamins, udah kelompokkan warna, mana warna-warna yang paling banyak di situ lewat piksel-piksel tetangganya, lewat KNN ya, algoritma KNN. Kan ini gratis. Dan mana apanya internasionalnya juga saya bingung ya. Aduh, sudah merekayasa, kompetensi juga Photoshop dan MK Web, ya, Image Color Summarizer gratis. Sudah bawa internasional. Aduh, aduh. Christopher, kebodohanmu itu memang ya terekam secara publik. Ya inilah mahakaryanya
Christopher ya, makarya rekayasanya ya, menuduh Mirna Salihin tidak ada apa, mengambil sedotan karena langsung meminum dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Artinya Jessica lah yang menaruh sedotan itu di gelas kopi Mirna Salin. Tapi apa yang dia lakukan? Inilah yang menurut dia saintifik ya. Kamera 7 di BAP Christopher ini. 1557, 1717 asli, otentik. 1920, 1080 pixel. Laju frame 25 sesuai poin 27 Muhammad Nalazar BAP-nya. Pada saat mau menguji sedotan ya, posisi sedotan dihancurkan resolusinya. Jadi 960, 576 laju frame-nya pun ya, informasi temporal yang menyebabkan pergerakan objek itu halus atau kasar ya, ini diturunkan ya dari 25 menjadi 10, jadi putus-putus dia. Loncat-loncat pergerakan objek itu, objek bergerak. Malah diturunkan informasi temporalnya, bukan hanya spasialnya ya, tinggi lebar. Dan itu dituduhkan Jessica memasukkan sedotan dengan hancur seperti itu, sengaja dihancurkan. Ya, 1717, 1839. Mirna Salim minum 1830-an ya. Nah, inilah dihancurkan sini oleh si si penipu ini ya, pengurus inti Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Apa nggak malu, Glenn? Asosiasi Forensik Digital Indonesia ini pengurus kalian ini melakukan penipuan, rekayasa secara publik, barbar, brutal, biadab. Kalian tanggapi harusnya itu. Apa nggak malu kalian punya pengurus seperti ini? Pendiri juga itu Muhammad Noah Azhar, pendiri asosiasi kalian. Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Nama sih bawa nama Indonesia, penipu kalian. Jangan bawa nama Indonesia seolah-olah Indonesia semua penipu. Hapus Indonesianya dari Asosiasi Forensik Digital kalian itu. Jangan bawa nama Indonesia tapi kalian menipu nih. Merekayasa kasus. Inilah BAP-nya ini. Sebelumnya ya tetap kalau tidak dituduhkan apapun, ya tetap 1920 80 ya. CH7 1717 1839. Kita lihat sebelumnya ya. Sebelum 1717 inilah 1557 1717 CH07 juga inilah dia harusnya aslinya yang otentiknya. 25 frame per detik 1920 80. Nanti dalam persidangan si Christopher ini mengaku tidak mengubah sama sekali uji error level analisis, hash analisis, penipuannya ya. Bagaimana error level analisis begini dari ya udah errornya sudah entah kacau balau lah itu sudah errornya. Diturunkan laju frame-nya ya, dimensi frame-nya diturunkan itu errornya sudah tak terhingga itu. Secara dimensi aja sudah hancur resolusinya. Udah lah itu udah triliun-triliun bit itu udah apa itu error. Itulah pengakuan dia ya di persidangan. Membawa-bawa sertifikat Inggris lah, pernah mengajar di UI lah, di UIN lah, mengajar di Polda 6 Polda lah. Masa mengajar 6 Polda penipu, rekayasa ya, diajarin merekayasa lah nanti Polda itu. Merekayasa kasus sama si Christopher ini. Kacau. Iyalah, satu bukti aja di posisi pengaduk sangat vital ini. Yang menuduhkan Jessica menaruh pengaduk itu atau sedotan ke dalam gelas Mirna Salihin. Dan Mirna Salihin tidak ada mengambil sedotan. Itu dikaburkan sama dia. Apa enggak dia ada orang ini ya menginjak-injak hukum. Pakai goyang-goyang kursi lagi dia di pengadilan itu. Sambil menipu, sambil goyang kursi. Ya, nggak tahu kalau secara psikologi Antonia Ratian Jaya ini goyang-goyang kursi sambil nipu apa itu tandanya Antonia? Eh, tahe. Ya, pada ini juga ya makarya rekayasanya Christopher yang kedua ini. Kamera 9, tadi kamera 7 ya. Kamera 9 pada saat membandingkan gelas warna kopi, inilah pembandingannya. Dirusak dulu pada saat Agustiono ini. Ya, frame rate-nya jadi 10, lebar tinggi jadi 960 576.
Dia buang 1,5 juta piksel lewat dan sekeliling pada saat Agus Triyono ini. Dibandingkan dengan pada saat diambil siapa, siapa namanya, Tri ya, kalau nggak salah. Sari ya. Nah ini, 1659, 1825. Dibandingkan dengan ini, warnanya yang sudah di downscaling, dirusak dengan yang warna otentiknya. Perbandingan warna apa lah ini? Ilmiah apa lah ini? Christopher, Christopher. Memang kau bah. Inilah, aduh, aduh. Ya, padahal ini menjadi indikasi yang dipakai oleh Nur Samran Subandi, ya, toksikolog itu, sama Imade Agus Gelgel. Perbandingan warna ini, ada perubahan warna. Pada saat Agus Triyono menyajikan kopi dengan pada saat Sari mengambil kopi yang telah diminum Mirna Salim. Tapi perbandingannya hancur-hancuran. Yang satu sudah 1,5 juta piksel dibuang informasi warnanya. Yang ini tetap 2 jutaan piksel. Yang sana pada saat Agus Triyono 0,5 MP. Aduh, waduh, parah. Inilah ya, apapun mereka lakukan ya, rekayasa ini barbar brutal ini, apapun mereka lakukan kalau sudah diiming-imingi jabatan dan uang, ya. Ya kalau si Muhammad Noor Azhar memang naik jabatan dia dari AKBP menjadi Kombes Pol. Ya, si Ardito ini dari Jaksa Negeri menjadi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dia kepala. Ardito ini Kejaksaan Negeri, kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Setelah itu dia naik pangkat lagi, asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kalau Sugi Karpalo naik dia dari kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, naik dia Aspidum Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kalimantan Timur. Hari Bowo naik. Ya ini dia orangnya. Nih, ini ya. Naik dia dari jaksa biasa saat kasus Jessica, naik dia menjadi kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Setelah itu naik lagi dia kepala Kejaksaan eh Aspidum ya, asisten pidana umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Naik semua mereka ya. Dan kalau ini si Christopher ini mungkin karena perusahaannya ya di BAP-nya itu saya baca pengadaan barang, pelatihan dan lain-lain. Ya mungkin dijanjikan harta ini, dijanjikan proyek sama Tito Karnavian, ya. Jadi makanya dia gampang kali menipu sampai goyang-goyang kursi dia di persidangan itu. Kacau, kacau Republik ini ya karena Tito Karnavian ini. Dan kita punya presiden juga diam, itu lebih kacau lagi tuh. Diam membungkam ya, mendiamkan diri kasus rekayasa yang sudah sangat barbar brutal semacam ini. Parah. Ada beberapa kamera ya yang tidak direkayasa mereka. Itu kamera Kanal 17 ya, karena tidak ada yang dituduhkan kepada Jessica ya tajam aja dia seperti ini. Ketika dibuka 1080p itu langsung full window. Karena nggak ada pergerakan yang perlu direkayasa mereka, dibiarkan saja seperti ini full tajam ya. 153236 Kamera di kasir dibiarkan aja tajam oleh mereka karena nggak ada yang perlu direkayasa. 153234 ini Jessica melintas ya, keluar lagi dari Cafe Olivier. Jadi nggak ada yang perlu direkayasa, dibiarkan tajam. Tapi kalau kamera-kamera lain ya kamera 3 ya, waduh, hancur-hancuran. kemudian masuk ke Ini kamera kamera ruang 7. koktail. Ketika dibuka, yaitu kabur dan seperempat secara spasial ini. Ya, ini di kamera ruang Kamera 3 dituduh Jessica menoleh-noleh, ya mengamati memonitor kamera dan meja 54. Nah, itu perlu dikaburkan dan direkayasa, dianimasi oleh apa ya? Bukan laboratorium forensik digital Mabes Polri, tapi itu udah animasi ya, studio animasi video Mabes Polri. Kamera 7, ini juga. kamera depan, Her. Ini kamera 9 depan, ya. Pak Heri. Ganti-ganti kamera supaya Nah, ketika dibuka pertama kali ya begini ya. Jauh dari 1080p, kalau 1080p dibuka tajam dan langsung memenuhi ukuran laptop. Kamera 9
Ya ini kualitasnya dituduhkan Jessica menggaruk paha, menggaruk jari jemari, tapi ketika dibuka semua kabur, ya, berbayang, dan pada saat dibuka dia metadatanya dibaca oleh aplikasinya, ya, sembarang video decoder, ya itu cuma seperempat aja spasial, harusnya seperti kamera satu tadi ya, kalau 1080p yang ini dibuka langsung memenuhi ukuran laptop mereka. 236 eh, Dibuka, klik, nah langsung memenuhi. Inilah 1080p ya, yang dibiarkan mereka sesuai dengan BAP Muhammad Noor Azhar poin 27 itu ya. Sistem CCTV 1920 1080 resolusinya. Itulah. Jadi pada saat Jessica dituduh, itu dikaburkan, dianimasi, ya, dibuang informasi warnanya, bahkan sebagian dibuat gabuan, kamera 2, 3, 4, 15, dibuat gabuan ya. Aduh, aduh, tahe, parah kali inilah kamera 15. Udah dulu kabur ya. ya. Bagaimana Ini pengambilan kamera oh, ya, 2, pojok situ? ya, kamera 2 dibuang informasi warnanya, dibuat gabuan untuk menghilangkan informasi warna pada saat Devi Syagian mengambil ini ya, sisa warna kopi ya. Posisi sedotan juga mereka kaburkan di pantry itu, dibuang informasi warna. Nah, ini pada saat di wrapping juga dikaburkan oleh si Christopher ini yang tidak ada tahu malu, pengurus teras Asosiasi Forensik Digital Sampah ya. Pendirinya sampah pasti asosiasinya ya sampah lah. Bagaimana mungkin pendirinya aja nggak punya integritas? Merekayasa kasus. Parah. Mengaku internasional, ya. Tidak mengenal yang namanya object detection, object tracking, age detection, ya. Cuma apa tadi yang dilakukan Christopher? Cropping pakai Photoshop, upload pakai MK Web Image Color Summarizer online gratis itu internasional. Internasionalnya mana itu? Aduh, aduh, ngakunya Monash University. Ya buatlah programmu sendiri mengekstrak warna atau apa gitu loh. Ini pakai gratis. Ngakunya internasional. Nggak apa-apa sih pakai gratis, tapi akui saja gratis. Pakai Photoshop dan gratis. MK Web gitu loh. Jadi kan jujur, ini ngaku internasional sertifikasi, tapi pakainya gratis. Apa nggak bisa objek tracking gitu ya kan? Ini, saya nggak perlu ngaku-ngaku internasional, tapi ya sering buat project. Nih, nih bisa kita deteksi ini, kayak gini, frame by frame. Ini langsung saya ekstrak, bisa difilter, ya, filter sejumlah filter, bilateral. Nih wajahnya si penipu ini, siapa ini? Si Krisnamurti ya, bisa kita apa? Terus bisa kita jejak dia. Hmm. Ini pusat bounding box-nya bergerak sesuai dengan objek yang kita ingin jejak. Ini kan pada saat menjelaskan posisi sedotan dan semua moment of description, baik Muhammad Noor Azhar maupun Christopher pakai mata telanjang. Seolah-olah tidak ada algoritma. Menjejak tangan Mirna Salim kan harusnya begini. Ya. Orang yang di sini pun bisa kita jejak. Nah ini dia bounding box-nya. Ini juga bisa. Ke tepi dia ya. Ini kan paling nggak bisa lah. Itu loh kalau internasional. Ini menjelaskan posisi sedotan tidak terlihat bahwa nanti kita putarkan. Cuma pakai mata telanjang aja dan itu dipercaya hakim. Parah. Ini masih salah satu ya dari sebanyak yang saya buat ini. Ya. Banyak yang bisa kita lakukan kalau kita mampu.
tinggal source code aja kau kasih sama orang. Kalau jujur ya tinggal dibuka source code-nya. Ya, orang lain bisa menilai, oh benar, salah. Itu aja. Dijejak semua setiap objek ini. Ya, pakai KNN. Juga bisa kita apa di sini? Kita filter. Itu internasional apa itu pakai MKW, Photoshop, aduh, parah. Ini bisa kita filter untuk menzoom ya kan? Atau bisa kita coba yang lain. Running Gaussian average. Mana yang bergerak kan begitu, Christopher. Janganlah ngaku-ngaku paling hebat kalian sama di Indonesia ini. Aduh, aduh ilmu kalian itu. Apalagi yang sudah kami di kampus belajar 30 tahun. Apalah ilmumu itu, Christopher, mengekstrak heksadesimal dari nilai-nilai integer di ruang warna RGB aja kau bilang hash itu seperti hashtag. Itu adalah kode warna heksadesimal hash itu, bukan hashtag seperti di medsos. Malah kau mempermalukan diri sendiri. Aduh, ampun lah. Inilah penipu tapi sok pintar ya. Kalau kalian pintar nggak dapat, saya dapatkan kalian apa itu. Ini juga object detection bisa, emotion analysis ya kan nih. Kayak Lukas Kanade, setiap frame itu pergerakannya kan harusnya begini, bukan pakai mata visual kayak kalian dan merasa paling hebat di Indonesia ini. Saya bukan merasa paling hebat, banyak yang lebih hebat daripada saya di Indonesia ini. Gitu loh. Kalau kita belajar sesuatu, maka kita mendalami sesuatu, maka kita makin merasa bodoh, bukan merasa paling pintar, merasa paling bodoh justru karena banyak ya yang membidangi ini di Indonesia ini. Cuma diam aja gitu loh. Ini Kalman, optical flow. Jadi semua pergerakan objek dilakukan seperti ini, bukan pakai mata. Parah sekali. Aduh, aduh. Sudah merasa paling hebat, ya. Pakai mata semua moment of description. Menipu lagi. Aduh, waduh, parah dah. Ini juga kalau kau kenal SIP, ya, pakai SIP ini. Jadi untuk para kepolisian yang lain, jangan biasakan moment of description mengkriminalkan orang pakai mata. Mata itu bias ya. Kalian yang bekerja sekarang di kepolisian jangan biasakan pakai algoritma. Karena tidak ada saintifiknya pakai mata telanjang itu yang dilakukan Muhammad Noah Lazar dan Christopher. Ini masukanlah bagi kalian. Jangan merasa paling hebat belajar. Gitu loh. Karena di kepolisian langsung merasa paling hebat. Gak ada itu di dunia sains. Harus bisa diuji, bukan merasa paling hebat. Makanya butuh buku paper. Biar bisa diuji orang lain. Bukan hebat-hebatan kalian di sana. Cuma pakai filter gamma aja udah paling hebat. Ya, hasil downscaling ya tentulah ya keutuhan datanya pasti berubah, dibuktikan lewat hash ya, jelas itu. Lewat hash itu. Baik kita uji hashnya frame demi frame maupun keseluruhan video, ya jelas lah nilai hashnya berubah ya. Inilah kalau nilai hashnya kita uji frame demi frame misalnya untuk yang 360 lah. Misalnya ini. Ya kan? Terus kita uji misalnya frame 300. Ya, saya enter. Nah, inilah dia. Ya harus diuji di sini, frame demi frame ya kan. Inilah nilai.
hashnya dari 8 fungsi hash ya. Mulai MD5 sampai RAID MD ya, ada SA1, SA256 bit, 384 bit, 512 bit. Nah, terus kita bandingkan ya kan dengan misalnya kita buka aplikasi lagi, terus yang 240 ya, ini dia. Terus frame yang sama 300. Nah, enter. Ya inilah ya. Inilah untuk frame 300 hasil downscaling ya. Yang 240 ya pasti berubah lah. Beda lah ini. Dari MD5 aja E3 bla 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 0D. Ini 9773. Nilai heksadesimalnya pasti berubah. Integritas datanya. Ya itulah ditipu-tipu oleh Christopher sama Muhammad Noah Lazar itu. Ini juga ya, kalau asli misalnya aslinya 360, kita kalkulate S-nya, kita bandingkan dengan yang hasil downscaling. Ya satu bit aja berubah apalagi hasil downscaling ya kan. Ya kan, aduh parah kali Indonesia ini. Para penipu dipakai di persidangan oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti ya. Dan itu, aduh jadi fakta persidangan tipu-tipu. Nah inilah untuk yang 360. Kalau berbeda resolusi, ya jelas lah. Beda ya, keseluruhan video ini nilai hash-nya. Ya, kita tunggu ya karena nilai hash untuk 8 fungsi hash. Nah ini dia. Kan dari MD5 aja ini ya, nilai apanya heksadesimalnya keluarannya dari ini MD5 aja udah beda apalagi yang lain ini sampai sini ya. Ripe MD, Blade 2B, SH512 bit, 384 bit, 224 bit, 256, SH1 ini kan berubah semua. Output nilai hashnya yang direpresentasikan dengan bilangan heksadesimal 0 sampai F ya. Aduh, aduh. Inilah Pak Jokowi ya. Anda benahilah ini Pak Presiden ya. Bagaimana ini Tito Karnavian menginjak-injak kewibawaan Anda sebagai presiden pada tahun 2016. Saya sampai buat diagramnya ini ya, karena saya paling benci ya. Mereka ini merekayasa, bukan hanya merekayasa ya, korbannya mereka yang mereka rekayasa itu masih di penjara itu sudah 8,5 tahun dan 4 bulan di sel tikus. Inilah dia diagramnya saya buat video CCTV rekayasa itu didistribusikan ke jaksa, psikolog, ya, kriminolog, toksikolog, ahli hukum pidana, Profesor UGM ini, Edward Omar Sarif Hari Iyares, ya, ke saksi fakta, Ani Jutabun, semua forensik, dokter forensik, Slamet Purnomo, Budi Sampurna, ya, pertimbangan hakim, Binsar Gultum, Kisworo, Partai Utapea, dan jadi pertimbangan keputusan kasasi. Artijo Alkostar. Itu semua pakai video CCTV. Parah. Oke lah pemirsa, kita menutup ini, kita tertawai aja lah penipuannya si Christopher ini membawa-bawa sertifikat internasional lah, apalah ya, yang dilakukan adalah penipuan ya. Di persidangan, si penipu ini ya, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Jangan bawa-bawa nama Indonesia kalian, menipu kalian. Mohon izin majelis, ada sedikit tambahan dan penegasan terkait dengan saudara ahli tadi sampaikan. Tadi saudara sudah jelaskan CV saudara. Saudara tadi ada di Asosiasi Forensik Digital Indonesia sebagai apa? Saya sebagai Wakil Ketua Kerjasama Internasional dan Nasional. Pengalaman saudara dalam hal memeriksa, menganalisa suatu evidence barang bukti sudah berapa kali, sudah berapa lama? Jelaskan, Pak. Jadi Ya, ini teman dramanya ini ya, supaya membungkus rekayasa mereka adalah Jaksa Haribowo. Ya, yang sudah naik apa dia? Pangkat. Sebelumnya pernah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terus naik lagi jadi Asisten Pidana Umum
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi mereka ini bersandiwara, berkomplot untuk menutupi rekayasa video CCTV mereka ya. Kenapa saya bilang berkomplot? Di tangan mereka sendiri video bukti digital di flash disk itu berubah-ubah terus waktu demi waktu ya. Ya pasti berkomplot mereka itu. Pasti itu. Kalau tidak berkomplot pasti mereka menolak barang bukti diubah-ubah ya. Pasti itu. Kalau tidak berkomplot dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Wah, ini harus steril barang bukti ini. Gitu kan. Ini saya juga mempunyai pengalaman sebagai instruktur pelatihan komputer forensik di 6 Polda di Indonesia di laboratorium forensik. Di situ saya khusus menjadi instruktur di bagian komputer forensik Pak di situ. Itu masih berjalan sampai sekarang. Kemudian pengalaman untuk mengajar, saya pernah diminta menjadi dosen tamu di UI Depok atas nama CPA Australia. Kemudian saya juga pernah mengajar di UIN, di Universitas Islam. Kalau pengalaman internasional, Ya, semoga lah pada saat dia mengajar ini ya, di UI dan UIN ini dia tidak mengajari kebohongan, penipuan, dan rekayasa ya. Mudah-mudahan lah itu. Dan jangan pernah lagi kalian pakai orang ini untuk merekayasa, mengajari kalian. Karena orang yang merekayasa, penipu itu, pasti mengulanginya itu. Kasihan mahasiswa diajari tipu-tipu sama rekayasa oleh ini, Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nual Azhar. Kasihan. Mahasiswa itu jangan diajari menipu dan merekayasa seperti orang ini. Kasihan. Ya, jangan ikut-ikutan. Untuk pengalaman internasional, saya juga sempat diutus ke Korea Pak waktu itu untuk melakukan kajian terhadap. jadi sertifikasi itu sertifikasi apa tadi? Sertifikasi yang tadi adalah sertifikasi dari EC Council Pak. Itu adalah badan yang sudah diakui secara internasional untuk mensertifikasi praktisi-praktisi digital forensik. Praktisi digital forensik. Artinya Anda tahu standar internasional memeriksa sebuah bukti, Betul, Pak. evidence. Siap. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan teknik yang saudara temukan dengan barang bukti yang sudah diperoleh oleh penyidik memenuhi standar internasional? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Jelaskan seperti apa standarnya. Seperti tadi dijelaskan, ada barang bukti flash disk, kemudian saudara analisa program-programnya seperti apa. Nah, apakah sudah ada pakem-pakem standar internasional yang saudara dapat sertifikasi itu? Ya, jadi standar internasional yang saya menjadi panduan Pak ya, itu dari Association Chief of Police, yaitu mengikuti 4 prinsip, yaitu pertama adalah barang bukti tidak boleh dirubah. Ya, barang bukti tidak boleh diubah. Padahal pada saat menganalisa pengadu, barang bukti dihancurkan resolusinya. Tapi di persidangan mengaku barang bukti tidak boleh diubah dan dia tidak mengubahnya katanya. Menipunya ya. Pada saat membandingkan warna juga, pada saat diambil Agus Triono di kamera 9 malah dihancurkan resolusinya lewat downscaling. Aduh, penipu. Terus standar internasional katanya. Yang dipakai cuma Photoshop tadi di apanya ya. Di BAP-nya Photoshop, crop, ya anak SD juga udah bisa sekarang kan mengcrop Photoshop terus upload ke Image Color Summarizer gratis, keluarlah kelompok-kelompok warna. Siapapun bisa melakukannya. Mana standar internasionalnya maksud saya? Ya. Nggak ada yang internasional di BAP yang dia kerjakan dia gitu. Tapi mengaku kan di persidangan supaya Hakim Binsar Gultum, Partai Tulus Utapaya dan Kisoro kan merasa kagum. Ini internasional ini. Wah, sudah benar ini. Kalau dalam bahasa Batak mungkin si Binsar Gultum ngomongnya, ngatohon. Hebat di mana? Gitulah ya, dalam bahasa Batak udah hebat ini orangnya, udah benar ini. Gitulah kata-katanya, kata hatinya Binsar Gultum kalau mereka tidak berkomplot ya. Nggak ada internasionalnya. Ya, selain penipuan itu mungkin penipuan internasional mungkin itu ya. Yang dilakukan ya cuma crop pakai Photoshop, upload MK Web, Image Color Summarizer, ya sudah setelah itu menganalisa pergerakan yang dia analisa ya cuma pakai mata telanjang, tidak terlihat. Itu kan visual.
Mata tidak terlihat. Mirna Salihin mengambil sedotan, minum sedotan sudah ada di dalam gelas, tidak terlihat pakai mata, tidak ada algoritma apapun, objek tracking ke, edge detection ke, antar frame dia lakukan atau tadi itu motion analysis ke, optical flow ke, aduh, motion detection ke, aduh, parah, ngaku internasional. Ya, berarti dari segi penerimaan barang bukti yang saya terima dari penyidik, saya tidak melakukan analisa di barang bukti secara langsung karena saya mengikuti prinsip itu. Jadi saya diwajibkan untuk mengikuti prinsip itu, melakukan forensik copy atau forensik bitstream imaging kepada suatu media penyimpanan lain untuk menganalisa agar barang bukti yang original tidak terubah dan integritas datanya. Kedua, Itulah penipuan lainnya, tidak berubah integritasnya ya, mengklaim bahwa apa namanya forensik imaging atau forensik cloning dari apa byte stream itu ya, dari apa namanya apa apa deep copy lah ya. Kalau dalam programming itu kan dikenal dengan deep copy. Kita bukan hanya mengcopy datanya, tetapi alamat data itu juga kita copy ya, itu deep copy ya, byte copy lah ya. Nah, itu kan pengakuan dia kan, tapi faktanya di BAP kan kita temukan dia melakukan perusakan barang bukti digital ya kan, yang harusnya tajam 2 jutaan piksel jadi 0,55 juta piksel. Jadi ya ini penipuan lagi, terus dia akan mengulangi terus penipuan itu. Mungkin udah diajari dia menipu ulung ya, diajari oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti, kau nanti begini, kau nanti begini di persidangan, kau bawa-bawa aja internasional itu. Kulihat hakimnya kayak gila-gila internasionalnya itu. Nggak tahu materinya itu, yang penting internasional. Udah tahu aku mereka itu. Hakim gila-gila apanya itu. Gila sertifikasi internasional. Udah hebat kau nanti itu. Pokoknya membual aja lah kau nanti. Mungkin udah diajarin Tito Karnavian sama Krishnamurti ya. bahwa saya harus bersertifikasi, orang yang melakukan analisa harus bersertifikasi. Saya juga sudah melakukan dan memenuhi itu, yaitu dengan standar sertifikasi dari ISI Council, dan harus kompeten, gitu. Jadi dari situ Ya, membawa isi council Inggris lagi ya. Bayangkanlah kalau tahu orang isi council ya, dibawa-bawa namanya untuk menipu dan merekayasa kayak gini, bisa dituntut sebenarnya orang ini. Ya, membawa-bawa nama sertifikasi isi council untuk menipu hakim, membungkus rekayasa mereka. Sebenarnya ini orang sudah layak dituntut ya. Pencemaran nama baik oleh isi council ya. Sayang mungkin perwakilan di Indonesia gak ada ya. Kalau perwakilan di Indonesia ada bisa kita email itu. Ya, orang ini membawa-bawa nama isi konsil untuk membungkus rekayasa dan penipuannya. saya mengikuti prinsip-prinsip internasional yang ada. Organisasi AFDI itu apa? Apakah organisasi satunya di Indonesia? Iya, jadi Asosiasi Forensik Digital Indonesia ini baru juga diresmikan oleh Kominfo tahun lalu, khusus untuk praktisi-praktisi forensik digital di Indonesia, dan kita sudah mempunyai lebih dari 200 member, Pak, yang memang sudah. Nah, inilah yang saya bilang tadi, ABDI didirikan oleh Muhammad Noor Azhar. Ya, pendirinya aja penipu, rekayasa, pengecut lagi, hipokrit ya. Munafik juga ya. Di podcast-podcast dia mengatakan apa yang dia kerjakan saintifik ya. Munafik, hipokrit ya, pathological liar mereka dua ini. Jadi asosiasi yang didirikan ya oleh Muhammad Noor Azhar, seorang pathological liar, penipu ulung, perekayasa, penginjak-injak hukum, itu layak nggak menurut kalian harus ada di Indonesia? Apakah masih bisa orang-orang anggota-anggota mereka itu dipakai di pengadilan? Ya, pendirinya saja penipu. Ya, bukan hanya penipu, pengecut juga sampai sekarang itu nggak berani keluar itu. Berdiri di ketiaknya Jenderal Listio, Kapolri, disembunyikan. Ya, oke pemirsa, kita lanjutkan video berikutnya untuk mengapa orang ini ya menguliti semua. Banyak lagi bahan saya tentang Christopher ini. Oke, sampai sekian dulu dari kami di tepian Danau Toba yang indah. Horas!